iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar seorang hamba itu ada dua posisi atau dua makom ya. Dalam menjalani kehidupan ini ada dua level, ada dua posisi atau makom. Ada yang disebut dengan makom tajrid, ada juga yang disebut dengan makom asbab ya. Tajrid itu maksudnya kosong atau putus atau lepas dari usaha-usaha duniawi. Dia tidak lagi bergantung kepada usaha-usaha duniawi. Sedangkan asbab, dia perlu usaha untuk mendapatkan sesuatu. Sebagai contoh, kisah tentang Imam Syafi'i dengan guru beliau Imam Malik. Jadi terjadi perdebatan antara mereka berdua. Kata Imam Malik, rezeki itu datang tanpa perlu usaha. Kata Imam Syafi'i, harus usaha. Kalau nak tiba rezeki itu. Akhirnya selesailah diskusi antara guru dan murid. Lalu Imam Syafi'i keluar, pergi. Kebetulan di jalan dia ada minta tolong oleh seorang, tolong anggur atau gimana itu. Dibantulah sama Imam Syafi'i. Asbab beliau membantu orang tersebut, dikasih seikat anggur. Lalu dibawanya ke suraunya ketemu Imam Malik. Guru, ambo tadi dia nolong orang dapat anggur. Kecek gurunya, ambo tadi duduk sisiku. Tapi tekan anggur tiba anggur ke siku. Jadi itu contohnya. Jadi memang ada yang makom tajrid, ada yang makom asbab. Contoh lagi, Sayyidah Siti Maryam. Beliau tu hanya di mihrab saja. Tapi tiba rezeki. Allah hantahan. Tiba Nabi Zakaria, ya Maryam anna laki haza. Wahai Maryam, dari mana aja? Dari Allah. Itu contoh dari tajrid. Ya, baik. Jadi tajrid itu adalah tidak ada butuh lagi atau lepas dari sebab-sebab dunia. Sedangkan asbab, dia perlu sesuatu, harus cari sebabnya. Perlu piti kerajo. Perlu makan, perlu piti kerajo itu. Semua insya-Allah kita semua ni di makom asbab insya-Allah. Mungkin Pak Tamsil ala tajrid. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tajrid itu ada 3 jenisnya. Tajrid. Apa tadi tajrid, Pak? Lapeh dia dari ikatan sebab akibat. Tak perlunya sama sebab peledang. Ya Allah, rezekinya tu langsung Allah hantar. Kau cirinya orang-orang soleh, yakinnya kuat. Jadi tajrid itu ada 3. Pertama tajrid zahir. Zahirnya saja tajrid. Yang kedua tajrid batin. Yang ketiga tajrid lahir dan batin. Apa itu tajrid zahir? Fisiknya, penampilannya tidak terkesan sama dunia. Lah ibadah-ibadah si kerajaan. Tak ada kerajaan setiap lah. Ikut tajrid zahir. Tinggal asbab duniawi sedonya dia. Ini ibadah zikir ibadah si kerajaan. Itu tajrid zahir. Yang kedua tajrid batin. Tajrid batin kok. Yang pertama tadi tajrid zahir. Cuman batinnya tidak tajrid dah. Ini zahirnya pun tidak perlu dunia aja, tapi batinnya bilolah ke piti. Itu namanya pendusta. Itu munafik ya. Kesannya penampilannya zuhud benar, tapi hatinya bilolah ke makan lama. Itu jadi tajrid zahir, tapi batinnya tidak tajrid. Itu yang tidak boleh. Yang kedua tajrid batin. Tajrid batin kok hatinya kok Pak Ibu tidak tidak tergantung kepada makhluk lah. Tapi nan zahirnya berusaha jo. Kena rancak. Zahirnya tetap berusaha, batinnya tidak bergantung ke makhluk. Tetap tawakal kepada Allah. Kerajonya kerajo orang, kerajo orangnya kerajo Allah. Tapi tidak pernah menganggap
dek karajonyo nyo dapat rezeki. Tapi semata-mata ketentuan Allah. Itu bagus. Itu yang bagus. Dan yang ketiga, Ibu, tajrid zahir batin. Lah zahirnya tu memang indak sibuk di dunia lah. Kak awak mancalia inyo tu ibadah saja. Kau nak ngajar, kau nak dakwah, kau nak disuruh, kau nak zikir, ibadah saja malam. Tak pernah awak mancalia inyo tu berkecimpung di dunia. Tapi batinnya luar biasa lo, Pak Ibu. Indak lo tergantung ke makhluk doa. Kau nan yang dimaksud tajrid di sini. Kau biasanya alim-alim, orang ulama kadang. Itu carilah guru kita Ustaz Abdul Somad. Bilonya kerja. Kama di servis di orang. Nyajak orang ke umat. Tapi ketika seorang ulama itu berkhidmat kepada makhluk, menyebarkan agama Allah, Allah jadikan makhluk berkhidmat ke saja. Itu jadi tajrid lahir batin itu adalah makomnya para alim ulama. Ya. Seperti UAS, UHA kan. Bila nampaknya kerja, nyo habis waktunya untuk umat. Masa-masa kita itu. Jadi yang dimaksud tajrid di situ adalah tajrid lahir batin. Jadi iradatul tajrid, keinginanmu untuk tajrid, yaitu tajrid lahir dan batin. Ma iqamatillahi iyyaka fil asbab, sedangkan Allah masih menaruh kamu di maqam asbab. Kok kamakan butuh pitih butuh karajo. Itu maqam asbab. Kamu ingin tajrid lahir batin model tajridnya para alim ulama itu. Sibuk dakwah, sibuk juga agama saya. Tapi dia habis waktunya untuk agama, Allah jadikan makhluk berkhidmat ke saja. Banyak jadi ulama-ulama awak tu. Jadi ketika seseorang ingin tajrid model alim ulama tu, serolah model ulama tu mah cik kan. Tak perlu kerja di servis di khidmat dengan manusia. Sedangkan Allah masih menaruhmu di maqam asbab. Itu bentuk dari syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi, tasuruk. Wa iradatukal asbab, dan kamu masih menginginkan asbab. Ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid, sedangkan kamu sudah Allah taruh di maqam tajrid. Allah berkhidmat makhluk kayaknya takanya aja cari pitih le. Tidak dihabiskan sewaktu untuk agama. Inhitatun anil himmatil aliyah, itu bantu turun dari derajat yang tinggi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana adab kita sebagai seorang yang di maqam asbab? Bang Rifki lah tajrid bang. Ala dia apa ibu tajrid di situ. Rasa alun ya. Awak kini selalu di maqam asbab. Ba'a adab awak. Adab awak ketika Allah taruh di maqam asbab kini. Pertama, iqamatuhu fiha fima aqamahu Allah fima aqamahu al-haqqu ta'ala fihi min al-fi'l asbab. Tetap awak di situ. Awak terima. Sebab itu adalah pemberian daripada Allah. Awak terima itu. Jangan awak iri sama ustaz-ustaz itu. Ustaz ku tu banyak benar. Itu nampaknya hatinya nak aduh itu tu. Itu dunia ku rumusnya. Ketika yang dikajar milak, ketika yang dilengahan mengajar. Itulah ulama-ulama awak tu. Jadi kira-kira ada uas barang ada rumah orang tu. Itulah hasil daripada mujahadah beliau itu, hasil daripada amalan beliau bertahun-tahun. Allah letak je makam itu kan. Jadi bahas adab kita sebagai seorang yang kena asbab, pertama menerima, rela dengan ketentuan Allah, hatta yakunul haqqu ta'ala huwallazi yunkiluhu minha ala lisani syaikhihi in kana.
Bila sampai Allah yang memindahkannya seorang ke makam tajrid. Baru bantu tu Ustaz itu. Baru bantuannya Allah mindan awak je. Au bi isyaratin wadihah ka ta'azzuriha min kulli wajhin, atau dengan isyarat. Dan isyarat nyo kerajo Ustaz tolong ku Ustaz. Nyo kerja biar tolong biar. Tak sempat nyo, tapi dek nyo berkhidmat kepada makhluk itu lebih-lebih pula duniawinya selesai daripada nyo kerja seorang. Berarti nyo lah di makom tajrid. Semakin nyo kerajon asbabnya itu semakin ada saya menghalangan. Dipanggil ada orang perlu mana biar tunggu. Itulah berarti adalah ciri-cirinya di makom tajrid. Butuh umat kayaknya yo bana jadi penyuluh. Yo bana menjadi pegangan umat. Habis waktunya untuk umat. Wa hina idzin yantaqilu litajrid. Barulah ketika itu inyo berubah ke jadi tajrid. Fa iradatuhu tajrid ma iqamatihi ta'ala lahu fil asbab huwa syahwa al khafiyah. Jadi Pak Ibu, ketika seseorang itu ingin tajrid model alim ulama itu, model ulama tu lah, tak perlu dunia ibadah-ibadah salah. Itu sebenarnya adalah syahwat yang tersembunyi. Bakok syahwat tersembunyi. Bantuannya inyo ibadah. Bantuannya semata-mata karena Allah. Tapi nanti suruh di situ inyo malih karajo. Sebenarnya ada tersuruh itu inyo malih bakarajo. Inyo malih bakureh. Itunya syahwat tersembunyi. Modus apa lillahi ta'ala, tinggalkan dunia, modusnya. Tapi sebenarnya malah karajo. Kau disebut syahwat khafiyah. Tersuruh syahwat itu. Wa inna ma kana khafiyatun, disebut tersembunyi li'annaha fi zahir azharat al-inqita' wa tabattul. Karena kenapa disebut syahwat tersembunyi? Inyo dalam zahirnya mencaliannya nak butuh ke makhluk. Inyo mencaliannya lah putus je makhluk. Wa huwa maqamun syarif, dan itu adalah makom yang mulia dan luhur. Lakinnaha fil batin akhfat hizzuha min qasdir rahah awil karamah awil wilayah. Tapi dalam batinnya nyo suruhannya sebenarnya membalih ke panik-panik karajo. Itu dah sebenarnya kiranya. Inyo dapat dipuji orang, kok ahli zuhud, kok ahli akhirat, kok ahli dunia gitu. Ingin dapat wadah itu sebenarnya. Aku lah wali kau ingin dapat pujian dari orang sebenarnya. Jadi itu bentuk dari syahwat tersembunyi. Wafatuha aidan al-adab ma'al haqqi, dan ketika itu jugalah putus atau kanainya adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Haisu aradat al-khurud bi nafsiha wa lam tasbir hatta yu'zana laha, di mana dia itu ingin pindah melawan ketentuan Allah. Melawan ketentuan Allah. Jadi Bapak Ibu, baat cirinya awak ko di posisi yang Allah rela ke awak. Ndak ada keinginan awak, tetapi ada keinginan Allah. Dan apolo cirinya awak ko indak ateh keinginan Allah. Ketika Allah letak awak di suatu posisi, sanang awak di posisi itu, rela awak je Allah, tambah taat awak adanya. Berarti ketika itu Allah rela jawab di situ. Tapi ketika awak Allah letak di posisi mangka awak ndak sanang awak ndak nerimo awak, berarti itu ateh keinginan diri awak sendiri. Jadi ado billah, ado binafsi, dengan Allah atau dengan diri sendiri. InsyaAllah di hikamku itu tadi dibahas. Awak ko menghabiskan ego awak, awak ko menghabiskan ananiah awak, menghabiskan ego awak, menghabiskan diri awak, menghabiskan ambunan santiang, ambunan hebat, ambunan kayu, ambunan sehat. Itu sih berulang tadi dengan redaksi yang berbeda-beda. Wa alamatu iqamatiha fiha dawamuha lahu ma'a husulin nataij, dan apa pula ciri orang tu
yang alah tajrid tadi. Tak tagaduh ibadahnya. Ndaklah kurang duniawi tu. Anak bininya amannya. Tapi nyo sibuk sama umat saja. Tu berarti nyo Allah taruh di posisi tajrid. Cuman kalau aku mencari kawan murid tu umur satu lah. Allah dan Rasulnya aku tu fitnah biko tibu fitnah. Banyak kejadian kan, rusak rumah tangga gara-gara nafsu yang dipeturuian, seolah-olah ikut batu pada lumak kaumnya oleh bapas suan jo. Akhirnya centam perenang rumah tangga. Memang ada ilmunya kan? Dan ikuti arahan-arahan. Kalau orang mereka ikuti, jangan main jos-jos nak bantu saya kan. Wa qala fit tanwir, dan dikatakan dalam kitab Tanwir, wallazi yaqtadihi al-haqqu minka an tamkusa haitsu aqamaka. Sebenarnya yang diinginkan dari kamu itu oleh Allah adalah kamu redha di mana saja Allah meletakkanmu. Kalau betul Ustaz nak perlu kerajo, salah lo kok. Salah lo. Karajo kok syariat wajib. Cuman hasil dari karajo aku ikutlah karajo Allah. Wa karajon karajo wa jan karajon karajo Allah. Karajo awak kok syariat. Butuh anak sekolah butuh PT perlu karajo. Karajon itu karajo awak tu. Tapi hasilnya itu karajo Allah. Kalaulah model tu indah ada wak suzon ke Allah leh. Ndak ada lah bingi-bingi ke orang leh. Ndak ada wak suzon ke Allah. Bau madiku ko karajo samunya tapi nya banyak was keteknya. Itu tu suzon kepada Allah. Kata Imam Syafi'i, man arafa Allah azala tuhmah wa qala kullu fi'li bil hikmah. Siapa yang mengenal Allah, kata Imam Syafi'i, azala tuhmah. Hilanglah daripada dia suuzon atau curiga kepada Allah. Wa qala, dan dia akan berkata kullu fi'lihi bil hikmah. Setiap ketetapan Allah itu ada hikmahnya. Walaysa sya'nu an tatruka sabab bal sya'nu ayatruka sabab. Jadi sikap maksudnya di sini adalah bukan berarti awak meninggalkan sebab, tapi sebab tu yang melak daripada awak. Maksudnya tetap buat kerajaan sebab tu. Tetap ketika awak makom asbab, berarti awak butuh karajo. Buat kerajaan itu. Dan itu ibadah, Beb. Niat ibadah. Jangan kira orang habis 2-3 jam sehari itu dunia tu nak ibadah itu kan wajib menafkahi anak, isteri, bapa halo itu. Jangan dikira itu duniawi itu. Itu bapa halo, asal niatnya memang menjalankan amanah, ya. Menafkahi anak dan isteri, baca di pahalonya. Ada dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada dosa itu kecil Nabi yang tak bisa diakui semua amal ibadah, tapi dia bisa diakuinya dia gelisah dia mencari nafkah untuk keluarganya. Aduh tu gelisahnya kan, maksudnya risaunya tentang nafkah anak istrinya. Itu terhapuskan dosa dia itu. Sebab itu memang kewajibannya kan. Suatu ketika diceritakan ada seorang bertemu kepada Syekh Abi Abbas Al-Mursi. Syekh Abu Abbas Al-Mursi itu salah satu dari gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia itu berkata kepada Syekh, "Ya Syekh," dia berkata dalam hati, keciknya bu, nyuku kan murid berkecimpung dengan belajar banyak kerajaan banyak. Ya keciknya, ambo berhentilah dari muridku. Ambo ingin berzikir bapa selesai. Iku bentuknya jalan capek usul kepada Allah sampai kepada Allah. Nyok kamu ngecek itu ke gurunya. Kau masih dalam hati baru. Alun tak sampean dijawab di guru dah. Cik gurunya nak model itu caranya do nak aja. Tak model itu caranya do aja. Tapi apa? Tetap kamu di posisi kamu seperti itu. Berarti itu kamu sudah sampai, sudah paham, sudah mengenal Allah. Jadi awak tujuan awak mengenal Allah, tapi Allah letak awak di posisi asbab. Awak ni tajrid tu, berarti awak tidak paham kehendak Allah.
itu. Ketika itulah dia baru sanang lapeh was-wasnya. Alhamdulillah caknya. Yo lapeh kalau ambo caknya. Jadi memang sesuatu yang berlebih-lebih itu nak baik. Tidak baik. Sama awak sudah mendengar fadilah solat tahajud misalkan. Solat tahajud ikut. Langsung berpukuh 8 rakaat. Langsung baca Al-Quran saja setengah malam. Langsung baca zikir. Dari jago jam 2 sampai subuh nak lalu. Bisu atau gadua kerja. Berarti itu tertipu awak itu. Masuk ke setan itu kan. Saya lah besok namanya tahajud itu. Ansua dari mana ringan. Kemudian itu pula awak Allah letakkan di posisi asbab. Tapi awak ingin pula tajrid model alim ulama. Alim misal yang terjadi malah fitnah nanti bu. Rusak hubungan awak sama itu dan sebagainya. Jadi wa fi ba'dil akhbar Iza akhazal alimu syai'an minad dunya naqasat darajatahu indallahi wa in kana kariman 'ala Allah. Jadi untuk orang yang di makom asbab. Kini untuk di makom tajrid lah. Allah model tu Allah jadikan inyo mulia di mata manusia. Berkhidmat orang kenyo. Takkan ajo denyo untuk main dunia balik. Langsung jatuh martabatnya balik. Semoga Allah jaga ulama-ulama awak supaya tidak tertipu dengan godaan dunia. Wa'lam anal mutasabbib wal mutajarrid amilani lillah. Dan perlu diketahui juga, kata Ibnu Ajibah, makom asbab dan tajrid itu adalah sebagaimana dua orang pegawai raja. Model dua pegawai seorang raja. Misal raja apa? Ko si A, ko si B, pegawai apa? Yang si A duduk asalah siku. Kawan saya sambo. Kalau aku kok makan raja dulu. Itu maksud. Kedua-duanya tetap hamba Allah dan masing-masing juga punya hikmah. Posisinya sudah Allah taruh masing-masing. Allah tidak pernah salah menaruh posisi, tidak pernah salah membuat keputusan. Dan diceritakan dalam kitab Ibnu Abbad, Pak Ibu, syarahnya Ibnu Abbad, min sya'nil adu ayyatiyaka fima anta fihi mimma aqamakallah. Jadi itu salah satu bentuk tipuan setan untuk menggaduh awak dari posisi yang sudah Allah letakkan. Seperti kata di sini, kata beliau, setan itu kan berbisik, lau taraktum al-asbab wa tajarabtum la syaraqat lakumul anwar. Kalau engkau meninggalkan asbab, kau dunia kau membuat awak putih daripada Allah. Tinggal selah. Kalau aku tinggal, bersinar hatimu, tinggi naik makamnya. Model itu pula ketika iblis menggoda atau merayu bapa kita Sayyidina Adam alaihissalam. Allah melarang engkau Adam memakan buah aku. Sebenarnya Allah ingin engkau kekal aja. Digoda. Model itu pula awak digoda di setan untuk meninggalkan cara setan menggoda awak. Tinggallah kau asbabku. Capek naik makom aja. Capek sampai kepada Allah. Capek terbuka futuh makrifat kepada Allah aja. Model itu pula iblis menggoda nenek moyang kita Sayyidina Adam alaihissalam. Jadi Bapak Ibu, jangan dipaso-paso kalau awak memang masih di makom asbab. Karena itulah cara setan untuk menggoda awak, merayu awak. Tinggallah sebab kuah capek naik, capek futuh. Jadi dalam istilah tasawuf tu ada namanya futuh. Futuh ko wasil sampai kepada Allah aja. Jadi tertipu sebenarnya. Sedangkan padahal Allah masih menaruh kita di makom asbab. Allahu a'lam bishawab. Mungkin Pak Ibu ada bertanya, tu balik mana gaji malam?
Ustaz, tanya Ustaz. Boleh tanya? Boleh. Ustaz, kalau misalnya kayak hari-hari pun Ustaz, Iya. terus dia tuh pemikiran lawan misalnya tidak terpikir tak itu misalnya kan terpikir tak yang mau pernikahan berjalan karena ada pemikiran model itu. Kalau tulis standar juga mana gitu. Standar. Wajar tak manusia itu? Wajar benar. Wajar. Iya. Itu yang dimaksudin Nabi tadi. Ada dosa yang tidak bisa diampunkan kecuali dengan risaunya seseorang terhadap nafkah keluarga. Itu salah satu tuh. Salah satu tuh. Yang kedua Ustaz, kadang-kadang di kantor misalnya, Iya. kadang di kantor, kadang-kadang enggak habis itu sering rendahkan kawan kau dapat tanpa rasa diri gitu kan. Jadi memang misalnya mungkin karajunya memang lalu gitu kan. Dan kalau sore dia yang itu kadang ada yang tak santai gitu kan. Itu kurang lagi kan. Kadang-kadang cara rendahan juga gitu tanpa alasan tadi kan. Kadang-kadang aku wajar sih kalau ada sesuatu memang harus merubahnya gitu kan. Jadi di antara penyakit hati itu Pak Ibu, najis ma'nawi namanya, adalah pertama merasa ujub. Ujub kok dalam hal agama kok, merasa alim dari orang, merasa soleh dari orang. Itu sifat buruk, itu harus berasihan. Atau kalau kasus Ustaz tadi itu namanya sifat kibir. Kibir kok rasa sombong dalam hal dunia. Itu harus diberasihan. Tapi Ustaz, selamanya masih dalam hati lu tak sampaian, tak dosa doh. Langsung tembak je istighfar, astagfirullah. Ini kan tabesit tuh. Dan lagi tampeknya langsung diusia je istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sampai keluarnya langsung. Tapi kalau taloncean, tersakit hati orang, itu tahu perlu minta maaf. Enggaknya dia itu. Itu adalah kalau kerajaan ada cerita banyak itu. Mau nggak mau kadang karena suruh di hati itu kan. Alasan dia bawa itu Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin tuh ada namanya bab fudulul kalam namanya. Fudulul kalam itu berkata berlebih-lebihan. Orang Islam itu jangankan berlebihan, tidak bermanfaat aja dilarang. Tapi lu sampai level dosa lek. Eko kalau lah sampai mau itu kan lebih-lebihan. Itu dikurangi. Berarti itu masih pembicaraannya dia juga. Iya, masuk fudulul kalam namanya. Contoh fudul kalam itu kan aku sih di hutan ya kan. Koi jauh-jauh pasti gonjang. Jadi balabih-labih mau pun sebenarnya menjurus kepada dosa. Itu kurang-kurangi. Dikurang-kurangi. Iya. Yang bisa lewat ini. Makom paling aman tuh tulis. Kalau Ustaz tuh gak baik makom. Jadi utuh tuh aku maksudnya soalnya kan orang kenal menanggal dua. Semoga kita diberikan utuh dan istiqomah. Jadi utuh itu bahagia. Jadi tujuan awak sebenarnya kan beribadah kepada Allah itu untuk mengenal Allah. Ya. Menghambakan diri itu kan. Seorang yang sudah menjadi hamba itu berarti lah mengenal Tuhannya. Jadi futu itu maksudnya Allah dia awak hidayah paham awak jo Tuhan awak. Paham awak sama af'al Allah. Paham awak sama hikmah di balik anan terjadi. Itu futuh namanya. Jadi contoh futuh. Futuh ku tingkat-tingkat bang. Pertama mungkinnya futuh di af'al dulu. Af'al ko segala perbuatan di semesta alam ko Pak Ibu indak lapih daripada izin Allah. Berarti nanti jadi kawak itu Allah atas izin Allah. Kalau awak lah paham itu, tentu indak ada oleh rasa berang, rasa tidak redo, pasti redo. Allah sadar mengizinkan mah. Ketika buruk tiba, Allah gugurkan dosa aja itu. Tapi khususnya lah tambah yang makan hakikat lebih buruk. Ya bisa.
Butuh ko orang yang bisa mencari hakikat. InsyaAllah bisa sampai ke situ, Bu. Lambe-lambe insyaAllah. Iya, Ustaz. Kalau diungkapkan tadi tajwid kita Siti Maryam, Iya. mendapat dari Allah. Di Quran juga di Isa Maryam juga ketika beliau melahirkan Nabi Isa itu semacam ada asbab di situ Goyang-goyang ke kurma. beda dengan ketika di mihrab tanpa ada usaha sama sekali. Apakah makam tajwid asbab ini bisa berganti-ganti jalan oleh seorang hamba? Apakah hanya kadang hari ini dia sendiri Ya. atau dia akan asbab terus atau bisa satu hari dia bisa datang anggur tadi kan kayak hari atau gimana? Ya itu memang pertama itu terserah Allah. Tapi memang kalau sependek literasi yang kami baca, tajrid yang paling full tajrid itu ya kisahnya Sayyidah Maryam itu. Tidak ada bahasa kerja makhluk. Kalau alim ulama kini tajrid ada juga sebab sebenarnya nyomaja. Kenapa sebab itu? Ada juga sebabnya sebenarnya belum full tajrid. Yang tajrid yang full itu ya itulah kisahnya Sayyidah Maryam itu. Ketika di mihrab. Itu yang baca saja. Berarti memang bertingkat-tingkat pula ternyata tajridnya. Jadi Bapak Ibu, kita nikmati saja makom yang Allah beri kepada kita. Allah lagi dia sebab kerjaan. Kita lahawak tu berkat Allah itu pahala pengubur dosa. Terima. Itulah bentuk awak mengenal Allah. Kau lawan Allah tentu tidak mungkin. Monillah mau di ustaz tu rancak nak ada kerajaan. Itu tak mungkin. Bang, Kalau demikian keduanya tetap sama-sama pegawai raja tadi. iya. Kiri kanan pegawai raja juga, dan Allah itu berbuat dengan ilmu Allah. Itu namanya takdir itu. Ilmu Allah. Kalau kita ingkar berarti kita ingkar kepada ilmu Allah. Siapa? Itu kan? Nah, ada kisah Ibu. Ini ingin ya Allah, ambo ko yo tagaduh bana dek karajon jadi biti bang. Seandainya engkau agi ambo 2 potong roti je tiap hari. Ndak tagaduh ibadah ambo ni. Apa tak bu 2 potong roti setiap hari. Ndak tagaduh ambo ibadah dek cari biti tu. Langsung tiba polisi kena tangkuk. Langsung tiba polisi kena tangkuk. Nyo dia orang soleh tu suzon leh terima nyo. Kira hari pertama tiba roti pagi. Dalam maghrib tiba roti cek lain. Tari alam 40 tahun baru tak kenapa kok model koi. 40 tahun nyo masuk penjara, dapat 2 potong roti pagi dan sore hari. Baru tak kenal nyo uyu dulu pernah minta ke Allah cek 2 potong roti. Allah masuknya ke penjara. Ada itunya minta ampun ke Allah. Langsung Allah ketika ya Allah ampun ya Allah ya. Nyo ilmunya model itu kan. Akhirnya kalau masuk ke polisi lihat, kalau lihat angku salah tangkuk aja. Sampai 10 tahun. Kalau dalam kitab Ibnu Abbad ada tu. Model itulah kita makhluk itu. Awak menyangkut kau elok entah awak. Nyangkut kau rancak entah awak. Padahal Allah, menurut Allah alun tentu elok, alun tentu rancak. Model nak ketek, bak boleh nape? Umur 6 tahun baru. Itu apa rancak tu nyo tindak. Tentu tidak rancak model tu lah aja Allah Ibu. Awak minta kecil awak bahagia model ku. Ndak Allah bahagia tu. Atu Allah kecil Maha Pengasih Maha Pengayang. Suzon ke Allah. Padahal Allah lebih tahu mana rancak untuk hambanya. Itu yang ilmu Allah tu Ibu. Itu takdir. Jadi orang diletakkan di tajrid sama asbab itu adalah ilmu Allah di situ. Tak bisa ridho selawat leh. Jangan protes. Ya, ridho. Tak mungkin awak melawan ilmu Allah. Ya, makanya kata Syekh Abdul Qadir Jalani, minta afiah. Seorang mukmin tu minta afiah. Apa tu afiah? Dalam sebuah hadis dikatakan, jago lalok badan sehat. Yang kau dimakan aduh, anak bini sehat, keluarga baik, rezeki lancar.
kamu sudah orang kaya, sudah dapat dunia, itu afiah tu, tak kurang. Apa guna berlebih tapi sakit, ya kan? Apa guna berlebih tapi kalau masuk sakit, itu afiah. Minta afiah. Itu afiah, itu permintaannya orang-orang iman. Kalau orang Islam minta kebaikan dunia, itu maklum, itu makomur kan? Dia memang minta bahagia dunia akhirat. Tapi orang yang iman, orang iman, levelnya level hakikat. Ini lah nampak dia sadonya ku atas izin Allah. Hanya minta afiah ke Allah ni. Bagi afiah ya Allah. Maka dia ada kata sehat wal afiat. Nah, afiat itu cukup sadonya tak ada kurang. Kok ilmu dapat, iman naik tadi. Tak ada kurang hutang, tak ada kan. Itu afiah namanya. Minta itu. Tapi apakah salah awak minta atau? Tak ada salah dah. Tak salah dah minta lagi rumah ya Allah, tak salah dah. Tergantung derajat kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kan patang ada 3 ke ibu. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Orang Islam itu dia minta bahagia dunia akhirat. Tak rumah gadang, besok dia surga firdaus loh. Itu sah, tak berdosa tu, berpahala malah. Orang iman itu minta afiah untuk akhirat sih minta alihnya. Orang ihsan dia minta jangan jauh daripada Allah. Itu orang ihsan. Ada orang model itu, ada bu. Sayyidah Robiah Al-Adawiyah. Itu memang ada seperti itu, tingkek daki awak aja Allah. Memang ada seperti itu. Maka kecil ulama agama aku bertingkek-tingkek. Maka mintalah ke Allah supaya awak naik tingkek. Dari awak Islam biasa Allah tangkikan jadi iman. Dari iman Allah naikkan jadi ihsan. Kalau ihsan tu derajatnya orang-orang khawasul khawas. Yang mencalik segala sesuatu adalah rahmat Allah. Mencalik segala sesuatu Allah nampak adanya lain. Tak hebatnya nampak adanya lain dah. Yang nampak adanya afal Allah nampak lain. Tak ada nampak dirinya lain. Itu orang ihsan. Allah alam misal. Sisa 3 minit lagi. Ibu, ada tanya bu. Buat sambung sudah Isa bu. Cekik sampai maghrib dulu bu. Kami juga ada mengaji hari Jumaat di Surau Hak Darul Faqih. Mungkin kau ibu-ibu ni mengaji tauhid di situ, ada pula setiap Jumaat malam. Jumaat besok kau kedatangan guru kami bu, Habib Rafiq Al-Kaf dari Kalimantan. Beliau insyaAllah Jumaat besok tiba. Ya bu? Ada tanya bu? Tadi kan ada kita guna Iya, Abu Mursid. Pelajarannya gitu. Iya. Kalau saya jadi pelajaran ini, ternyata gurunya Membaca hatinya. Membacanya dan memberi caranya mungkin begitu. Iya. Nah, bagi kita bagaimana mengetahui kita ini posisinya di mana dan apa yang baik buat kita itu mengetahui. Kita tajrid apa sebab? Iya. Karena kita merasa kayaknya harus asbab nih, Iya. harus bisnis, harus bekerja, kan nggak gitu atau sebaliknya. Ya, kalau kata Syekh Ibn Ajibah tadi kan, ciri orang yang makan asbab itu dia masih perlu sesuatu untuk sesuatu. Kalau untuk belajar dia butuh duit. Duit itu butuh kerja juga dia sambil belajar itu saja. Memang dia masih tergantung, bukan tergantung, memang masih perlu gitu. Tapi walaupun kita di makom asbab, kita usahakan di makom asbab batin paling tidak, yaitu zahir kita tetap bekerja, batin kita tetap bergantung kepada Allah. Jangan seperti yang asbab pertama, tajrid yang pertama, zahirnya sufi, zuhur, batinnya tabaliyah kan. Tak berpitih yang tekiknya jalan kan. Munafik? Oh, jadi enggak. Jadi itu lebih parah lagi.
Baik, mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung Ahad minggu depan. Oh, sambung sudah Isa, Pak Ibu? Enggak. Lebar, Bu? Jadi insyaallah. Kita tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita hikmah ke-3. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, sawabiqul himami la takhriqu aswaral aqdari. Sawabiqul himam la takhriqu aswaral aqdar. Kerasnya atau kuatnya semangat kita, la takhriqu, itu tidak akan bisa menembus dinding-dinding takdir. Keras dan semangat kita tidak akan bisa menembus dinding-dinding takdir. Bah maksudnya apa sih? Ya maha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sawabiqul himam itu artinya semangat yang kuat, kesungguhan yang luar biasa. Itu bisa terjadi di perkara dunia atau perkara akhirat. Jadi ketika kita berharap sesuatu kepada Allah, tinggi bana harapan wa seperti itu, tinggi bana keinginan wa untuk kabul seperti itu. Awak harus punya filter, Pak Ibu. Apa tuh filternya? La takhriqu aswaral aqdar. Itu semua tidak akan bisa menembus dinding-dinding takdir. Apa tadi? Takdir itu adalah ilmunya Allah. Jadi Pak Ibu, ketika orang berdoa, Allah gitu. Pertama Allah kabulkan, yang kedua Allah tunda, nanti Allah kabulkan di akhirat, dan yang ketiga Allah salamaiannya dari bala, yang mana bala itu gadangnya sama dengan gadang permintaan si hamba tadi. Jadi betapapun keras seorang keinginannya, hasratnya, itu semua tidak akan bisa menembus dinding-dinding takdir. Balik awak harus terima dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Idza ihtammal 'arifu awil muridu bi syai'in wa qawiyat himmatuhu bidzalika fa inna Allah ta'ala yakunu zalika bi qudratihi fi sa'atin wahidah hatta yakunu amruhu bi amrillah. Jika seorang murid, seorang salik, seorang hamba punya sesuatu yang kuat di dirinya untuk terkabulnya sebuah hajat, perlu diingat itu semua tidak luput daripada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bala cara ngecil. Jadi Pak Ibu, awak harus berharap ke Allah, meminta Allah wajib,
Cuman cara minta yang dia diajar ulama tu, minta sudah tu jangan tagasa-gasa, jangan terkaja-kaja, buat pasrahkan ke Allah. Sebab apapun hasilnya itu tidak akan menembus dinding takdir. Kalaulah model itu tidak akan ada suuzon kepada Allah. Semuanya akan rela dengan ketentuan Allah. Tadi la takhriqu aswar al-aqdar. Bahkan mukjizat sekalipun. Sesuatu luar biasa itu mukjizat itu juga sudah ditentukan oleh Allah. Atau anak awak segala macam sukses segala macam itu tidak luput dari takdirnya Allah. Kalau begitu Ustaz nak perlu memangkan kalau ada takdir pasti yo salah pula. Awak harus berjalan di rute, di jalurnya, di yang sudah ditetapkan Allah, yang sudah ditentukan oleh syariat. Tapi hasilnya tetap tawakal kepada Allah. Wa qala Syekhuna Maulana Al-Arabi radhiyallahu anhu yaqul, Syekh Ibnu Arabi berkata, al-muridus shadiq, seorang murid yang benar itu, yang benar yakinnya kepada Allah, as-shadiq, iza kana faniyan fil ismi mahma ihtama bisyai'in kana. Ketika seorang murid, seorang salik itu fokusnya ke sebuah titik, tidak lupanya daripada Allah situ. Kama saya mencari di situ nampaknya isim asma Allah. Itu murid yang betul. Al-murid as-sadiq. As-sadiq itu artinya yang yakinnya benar. Artinya al-murid as-sadiq idza kana faniyan fil ismi mahma ihtama bi syai'in kana. Seorang yang benar-benar menuju Allah itu, seorang murid atau seorang salik, walaupun panganannya fokus ke suatu titik, entah fokus ke hajatnya lah, entah fokus ke proyek dunianya lah, tetapnya tidak lupa Allah dari situ. Tidak lupanya daripada asma Allah di situ. Begitu juga ketikanya fokus kepada hajatnya. Ya Allah, kabul aja ya Allah. Ya Allah, kabul aja ya Allah. Tidak lupa di situ Allah tu Al-Mu'ti, yang Maha pemberi. Ad-Dar, yang Maha memberikan mudarat. An-Nafi, Maha memberikan manfaat. Tidak lapihnya dari situ. Jadi ketika itu, ketika dia punya hajat, inyo nak tagagih-gagih, nak masuk Allah hanya. Alamu benar. Tidak dikaja-kajanya Allah. Itu adab kan. Wa fi ba'dil akhbar, dan dikatakan di beberapa khabar, yaqulullahu ta'ala abdi anallahu allazi aqulu lisyai'in kun fayakun fa atyani aj'aluka taqulu lisyai'i kun fayakun. Wahai hambaku, kata Allah, aku adalah yang berkata kepada sesuatu jadi maka jadilah dia. Maka tunduklah padaku, kata Allah. Fa atyani, tunduk ke aku, patuh ke aku. Aj'aluka taqulu li syai'in kun fayakun, maka aku jadikan kamu berkata kepada sesuatu jadi maka jadilah dia. Maksudnya kabul doanya, tajam doanya. Jadi awak serahkan satu urusan awak ke Allah, awak total awak taslim awak total ke Allah, serahkan diri. Serahkan diri ke Allah. Awak karajon perintah Allah, awak jauhi larangan Allah, awak ikuti sunnah Rasulullah. Ada salah taubat, awak jago sadunya, itu awaklah masuk dalam kategori ati'ni, patuh dan tunduk kepadaku. Kalaulah model itu nan tajam doanya bu. Alun kayak tangannya Allah kabul doanya. Wa fil hadis sahih aidan qala, dan di hadis sahih juga Rasulullah bersabda, fa iza ahabbtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa muayyadan in sa'alani a'taituhu. Jika aku cinta kepada hambaku, kata Allah, kuntu lahu sam'an, aku menjadi pendengarannya, wa basaran, aku menjadi penglihatannya, wa yadan wa muayyadan, dan aku menjadi tangan dan pembantunya. In sa'alani a'taituhu, jika dia minta kepadaku pasti aku beri. Jadi Pak Ibu, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, dipanggil Jibril. Jibril, saya cinta kepada fulan. Ahbibhu, cintai dia. Jibril di kumpulan seluruh penduduk langit. Wahai seluruh malaikat, kata Jibril, Allah cinta kepada si fulan, cintai dia.
sampailah kabar kau ke dunia. Itu. Kalau lama dia tu itu luar biasa bu. Ni orang itu sada bu. Tentu ni kan. Bacanya ati'ni kepada Allah. Taati aku, tunduk kepadaku. Jalankan syariat dan amalkan sunnah. Wa ma'azalika la yafsilu bizalika wa la yatakunu illa ma hatta bi qadrullah wa qada'u. Dan segala sesuatu itu Pak Ibu tidak lepas dari kodrat dan kodoknya Allah. Kalau Syekh Ramadan Al-Buti membahasakan kadarnya Allah itu adalah ilmu Allah. Takdir itu adalah ilmu Allah. Tak terima aja ilmu Allah. Awak ganjang ilmu aja ilmu Allah. Ya Allah Ibu. Dah ada apa-apanya ada. Awak ke makhluk diadakan. Fa in wajadta al-qada sabaqa bihi kana zalika biiznillah. Jika kamu menemukan sesuatu takdir telah terjadi, itu tidak lapeh daripada takdirnya Allah. Tata'addab ma huwa tarji' law liwasfiha wa hiya al-ubudiyah fala tata'assaf wala tahzan. Maka beradablah kamu, beradablah kepada Allah. Fala tata'assaf wala tahzan, jangan sedih, jangan merasa sedih. Sebab yang berlaku kau aku hendak lapeh daripada takdirnya Allah, iaitu ilmunya Allah. Qila li ba'dihim bima za'arafta rabbuk qala binaqdil azaim. Jadi seorang dikatakan, bagaimana kamu mengetahui kehendak Tuhanmu terhadap dirimu? Apa kata beliau? Binaqdil azaim, dengan tidak dikabulkannya doa-doaku. Dengan tidak dikabulkannya doa-doaku. Tak boleh doa kan? Kalau doa kabul doa awak, senang tu. Kalau beliau tu tak kabul doanya, ini senang hatinya. Aku kecil belum. Jadi Bapak Ibu, awak tu meminta ke Allah kan ju ilmu awak. Ju ilmu awak. Ilmu awak sampai mana ilmu awak? Umur 20 ilmunya menikah, itu bahagianya kecil. Umur 30 tahun dia punya auto, punya rumah, itu bahagia kecil. Umur 40 tahun dia badan sehat, punya rezeki, itu bahagianya kecil. Itu tadi ilmu makhluk seperti itu. Umur 7 tahun ilmu bahagia kecilnya punya HP. Umur remaja apa bahagia acaknya punya Honda aja. Dan yang tak jadi ku ilmu Allah. Ilmu Allah kat gandian ilmu awak tak masuk. Jadi para orang sufi, orang soleh itu, dari mana kamu tahu itu kehendak Allah berlaku atas dirimu? Dengan tidak dikabulkannya doaku. Jadi orang-orang soleh itu bu, ketika nyoba doa kabul sekali, ini bersyukur. Tapi nak kabul, buat terima kasih. Selama yang bu, dari ketidaktahuanku. Pokoknya ada dalam sunnah tu bu, kalau dalam musyawarah, awak bagi usul ada terima, astagfirullah cakap kan. Usul awak ditolak, alhamdulillah. Tak balik aku. Ini musyawarah kan. Sadar rapik bah. Bagi usul. Usul mereka, usul diterima, astagfirullah. Usul diterima tapi disebutnya astagfirullah. Ketika usul ditolak ada sebutnya alhamdulillah. Baik kok model itu. Takwiknya ketika usul diterima ikut jo ilmunya, mudarat ketiba. Pokoknya sebut astagfirullah. Ketika usul ditolak, alhamdulillah. Kok mudarat tak kena yang berhati. Itu sunnah. Jadi awak aku bahagia jo ilmu awak, kecek awak. Yang berlaku itu ilmu Allah, kecek Allah. Jadi segala sesuatu itu tidak akan lepas dari ilmunya Allah. Walaupun yang bentuk terjadi itu adalah sihir, segala macam, itu tidak lepas daripada ilmunya Allah. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada seorang pun kecuali atas izin Allah. Qala ta'ala aidan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu itu sudah kami ciptakan sesuai dengan ketentuannya.
Mungkin Allah salah, Bu? Tak mungkin. Mungkin Allah salah menentukan sesuatu? Tidak mungkin. Wa qala ta'ala aidan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tidak akan mampu kecuali diizinkan oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqada'in wa qadarin hatta al-ajzu wal kaisu. Segala sesuatu itu tidak lepas dari qadar dan qada dan qadar, hatta al-ajzu, bahkan sesuatu kelemahan, awil kais atau kelebihan. Jadi bahas intinya ketika awak berado sadang deteh dan sombong, itu adalah ketentuan Allah. Tidak ada awak gitu. Ketika awak di bawah jangan sabiah. Tidak ada awak bodoh itu doh. Itu adalah ketentuan Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, Nabi bersabda, hadis kursi, sesungguhnya hamba aku itu, kata Allah, inyo kayo nak cocok aja. Ambo agih miskin. Itu yang cocok intinya. Ada lo hamba aku, kata Allah. Inyo miskin ko cocok, kayo nak cocok aja. Ambilnya kayo. Jadi aleh tak lapeh awak dari ilmu Allah. Apakah awak berdiam saja? Tidak. Kerajaan syariat. Syariat tu kerajaan awak, beraja awak, segala macam normal dia. Cuman tetap yang hasilnya itu jan lapeh dari ilmu Allah. Ketika itulah awak menerima. Ketika itulah awak tidak ada sombong, tidak ada ujub, tidak ada merasa rendah di orang. Sebab segala sesuatu tidak lapeh dari takdir atau ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu semua seketik selesai. Mungkin ada pertanyaan? Ini menarik kaji apa? Alhamdulillah. Supaya tidak ada sesuatu yang berbeda. Ya. Silakan Pak Ibu. Nyok ala materi lah sampai bang. Susi tanya jawab nih. Ini seketik materinya. Jadi yang awak kaji ko sebenarnya namanya ilmu tasawuf. Ilmu membersihkan hati. Tazkiyatun nafsi. Membersihkan hati awak dari najis-najis maknawi. Kalau solat tahu harus bersih jasad awak. Maduk ke Allah bisu harus bersih hati awak. Itu yang disebut dengan qalbun salim. Ada itu dari sifat kibir, sombong, hasad, iri, haqad, dengki, ujub, riak. Sadu bersih. Ajukalah di ilmu tasawuf. Awak sama-sama belajar, membaca kaji. Kok yang nama kaji itu pasti ada ujiannya bisa dari Allah langsung. Yo lah ngaji tasawuf kok, tiba orang berang-berang kenyo. Anak tak kena dia. Kalau yang melaki kaji dia nak berang ada. Tak kena dia adalah ujian daripada Allah. Ada seorang kiai, muridnya lapor, kiai, ambo kan kicuah dorang. Bang kicuah. Ambo ngal jual Jawi lah kirim pitilun transfer lagi cik. Aku cik alhamdulillah aja. Baku alhamdulillah cik. Engkau Allah jadikan orang kan kicuah bukan orang mengicuah aja. Itu tasawuf. Yang hilang dari dunia aku pasti balik mesti. Balak tiba tu Allah gugurkan dosa. Allah angkat derajat. Itu balak yang tiba. Allah alam bisawab. Bu, ada pertanyaan? Pak, ini materi dah seketik ke capek selesai boleh. Alhamdulillah. Aduh, Ustaz, tanya Ustaz, Bu. Jadi yang malan. Salawat. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali, ada seorang pemuda inyo pai haji jo ayahnya.
dalam perjalanan sakit ayahnya ko meninggal. Batadualah pemuda ko di bawah pohon kurma. Dek panik takaluknya. Oh sebelum takaluk ko nyaman celik wajah ayah ko hitam. Jadi ayahnya ko meninggal pas karena ayah haji hitam ko nya. Dia badan-badannya hitam. Itu malu ya. Dia pokoknya ayahnya ko ke batang kurma, dianduknya, ditutupnya takaluk pemuda tadi. Dalam laluknya itu nya bersobok jo pemuda, gagah harum berwibawa. Dibukanya penuti ayah tu diusapnya mukanya. Langsung jadinya gagah lo daripada sebelum meninggal ni. Hilang hitamnya tambah bersih. Aku cek pemuda aku, "Tuan, siapa engkau?" "Aku gagah benar. Bisa lo mereka. Tak kenal aku je Nabi engkau dah cek." Itu cek. Tersinta aja go. Sebelum terjago aku cek Nabi itu, "Ayah engkau memangnya pelaku maksiat. Cuma dia nak tinggal salawat aja. Salawatnya banyak itu semua duit. Tak tinggal apa salawat dah. Sembahyang lain maksiat iyo je itu. Cuma salawatnya ku banyak. Itu amalan kira. Jago lalu dicaliknya iyalah putih balik. Gagah pada sebelum meninggal. Sajak tu anak aku kalau umrohnya salawat saya baca tadi itu. Salawat baca tadi. Itu fadilah salawat. Jadi memang kata ulama istighfar itu awak minta ampun ke Allah. Tapi kalau je salawat ibarat dipaluk di Nabi itu dibuat kata dari Allah. Jadi salawat tu ada istighfar, ada zikir. Mari kita banyak-banyak membaca salawat. Bara minimal banyak tu. Kalau kata ulama paling seketik banyak tu 300 je. 300 bu, dan sua bu. Yang pendek aja sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau 1000 tu sekali putar tasbih itu kalau lah biasa 5 minit. Kalau 300 insya-Allah cepet bu. Sambil menunggu azan sudah awak qobliyah kan. Solat agak selawat 100 insyaallah. Dan niatkan itu untuk cinta kepada Rasulullah. Sebab memang nyo ada sunnah ko. Adonyo dalam kitab Tajul Arus adalah bu. Awak mengamalkan dengan cinta atau mengamalkan tanpa cinta. Awak mengamalkan sunnah tanpa cinta, model orang damam dia gih makan tak terasa dia. Tapi kalau mengamalkan sunnah dengan cinta, lama makan tu. Itu dia. Jadi apapun yang itu dari Nabi, awak niatkan dek cintakan Nabi, maka awak mengamalkan seperti itu. Dia dapat pahala boleh lah. Tapi awak niat setiap lah kan dek cintakan Nabi. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah ya dah. Amalan belajar menerima itu dari Allah Taala. Mana? Kadang juga kadang terima. Belajar ikhlas. Iya. Ada nak amalan ni. Banyak zikir la haula wala quwata illa billah. Itu yang tersuara. Iya. Yang kemarin itu kan itu. Iya. Awak aku kini nyambut kaji dulu dah. Kok tibolo lu tentu lu bisa. Jadi memang apa banyak zikir. Salah satunya itu untuk rela dengan apa yang disebut la haula wala quwata illa billah. Jadi tadi keinginan awak lain, keinginan Allah lain. Jika keinginan awak itu benar, para kan itu. Iya. Jadi kalau dia kalau berarti ada sesuatu lah. Cuman kan hati itu kadang tak bisa dibohongi. Iya. Kadang tak nerima dengan bab itu. Apakah ketika keburukan apakah itu takdir? Enggak dah. Kalau keburukan itu takdir, maka Allah benci kepada keburukan. Hanya elok pada Allah yang berburuk dari awak dah. Ya ada sebagian kan mengatakan tak ada yang nak dia tu tak paksa mungkin takdir Allah menghitung di awak ada paksa seperti itu. Enggak. Jadi dalam ayat itu dikatakan Allah tunjukkan dia jalan takwa dan jalan fujur. Jadi Allah tu bagi awak semacam software. Kau ambil titipkan seketik, kau pilihlah jalan. Jadi Allah memilih awak memilih tu.
Kalau awak pilih akan jalan buruk, Allah iyon je sebab awak nabi dah maksum tu. Kalau nabi jalan buruk ditutup oleh Allah dah. Tapi kalau awak syahwat kan, Allah awak pilih jalan buruk, Allah izinkan tu. Tapi bisu ada tu. Wa hadainahu taqwa ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan kepada dia jalan takwa dan jalan fujur. Jadi ketika tiba masalah kan, tak ada sak kan, Allah lagi akal kan, pilihlah. Aku jalan takwa, aku jalan fujur. Kalau aku pilih jalan takwa, selamat awak. Kalau pilih jalan fujur, itu ditong. Jadi awak nak bisa menyerah aku takdir Allah pun, tak bisa mendefil. Berarti amalannya la haula wala quwwata illa billah. Itu yang insya-Allah takarajan awak. Tidak merendah. Iya. La haula wala quwata. You nak ada daya untuk ayo kecuali Allah. Wak duduk mana zikir tu sama maknanya. Wa sallallahu la gitu. Itu insyaallah. Doa yo ada. Sebaliknya Ustaz, itu kalau berdoa kabul di Allah, aku merasa pada meski Ada di kamus kok Ustaz. Ada. Jangan kaget, jangan terkesan dengan sesuatu yang ajib-ajib. Jangan terkesan. Itu memang tak lapih pula dari ilmunya Allah. Doa kita. Allah kan memberikan dunia kan tempat yang paling dimiliki Allah. Kan Allah katakan dunia Allah tempat aku Tempat ujian ya. aku terlaknat termasuk aku yang di sisi Allah itu. Jadi ketika minta yang dibenci Allah itu maksudnya apa? Itu minta dunia itu kan Enggak ada. sesuatu yang dibenci Allah, Pak aku. Jadi agama aku memang pahamnya bertingkat tingkat. Ada pahamnya Islam, niat seketik iman, niat dia itu ihsan. Jadi orang Islam itu alun tentu beriman. Orang iman sudah pasti Islam. Orang ihsan ala pasti iman, ala pasti Islam. Orang iman alun tentu ihsan, tapi ala pasti Islam. Maksudnya kau dah Nabi itu majan awak minta dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nabi majan. Jadi kalau memang awak di situ baru makom awak, enggak berdosa ada. Nabi majan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Nabi majan. Atau minta akhirat saja. Aduh belum. Ya kan? Dia kalau kawan-kawan di ahbab tu tak terkesan sama dunia ni. Dunia sementara akhirat selamanya kan. Hanya minta juga ganjaran Allah akhirat. Ada mana tu? Ada teh tu dah. Seperti sedah Rabi'ah lalu ya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut dibakar nerakamu, bakar aku. Jika aku menyembahmu karena mengharap surgamu, tutup bagiku surga itu. Tapi jika aku semata-mata mengharap ridhamu, jangan berpaling dariku. Jadi memang bertingkat-tingkat dah. Jadi awak minta dunia tak salah. Memang itu ada ajarannya. Ya, kepada yang punya hasanah baik. Bukan benda yang meminta. Kalau minta rumah, minta mobil, itu masalah. Enggak bahan. Tidak masalah. Enggak masalah. Kalau Rabbana punya hasanah baik itu kan dunia yang baik. Oh punya auto elok kan, kadang orang punya auto kan elok tuh kan. Gue elok maksiat kan itu kan. Enggak bahan. Ada minta benda itu tidak masalah berarti kan. Enggak masalah. Tak rumah, tak auto, tak dinyanca kan itu kan. Iya. Karena ketika tidak diterima kan di situ. Nah maksud dia baik. Panik. Jangan bayangnya kan. Kan itu. Iya kan? Yo Bu. Kalau itu kali bikin aku sampai dibahas Sampai resiko. cukup. Iya dah buat. Iya. Alhamdulillah, insyaallah cukup ya Bapak Ibu. Nah insyaallah lebih kurang mohon maaf ya.
Kau baru membaca kaji nama Bapak Ibu ya. Semoga Allah mudahkan awak dalam mengamalkan kaji. Kalau membaca murah, mengamalkan susah. Dan kaji kau lulus ketika tiba ujian, baru naik kelas itu kan. Nah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan awak mengamalkan apa yang awak sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa bang? Saya